Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dan perbuatan indah yang kita boleh sama-sama peringati di hari Jumat Agung yang kita percaya ada satu perbuatan yang luar biasa Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita saudara, yaitu pengorbanan Tuhan untuk kita yang berdosa. Kita mengucap syukur untuk itu saudara, dan kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan tidak pernah sia-sia, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Come on. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan sungguh dengan ucapan syukur, sungguh dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang percaya, hati yang menyadari bahwa Tuhan telah berkorban bagi setiap kami. Engkaulah Raja yang telah berkorban bagi kami Tuhan. Perbuatanmu sungguh indah. Dan hari ini Tuhan Yesus, sungguh betapa kami berterima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Keselamatan kami terima, pengorbananmu Tuhan. Kami percaya mendatangkan keselamatan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau terus menyembahmu Tuhan. Kami mau terus memujimu dan mengagungkan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan berkati ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan, hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan, Engkau berkuasa di tengah-tengah kami. Yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah, Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat, Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus, kita mengucap syukur sama-sama. Katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan saudara. Kita mau sama-sama mengasihi Tuhan dalam pujian kita. Terima kasih Tuhan. Oh, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Katakan terlebih Tuhan. Terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita muliakan Tuhan Yesus atas pengorbanan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan Kau Allah yang kami sembah Tuhan. Bapa yang mulia, seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Angkat tanganmu sama-sama, lebih lagi kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan haleluya. Ku sembah. Katakan Bapa yang mulia, seumur hidup kami, hidupku kami mau selama-lamanya. Apapun yang terjadi,
tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Untuk berdoa, untuk menyembah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan dalam hidup ini. Kau teramat baik Tuhan Yesus. Kami katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't we see how great is our God. Katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And don't we see how great is our God. Mari dengan iman pengharapan kita, saudara, bersama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Our Jesus, how great is our God. How great is our God. Sebut nama Dia, your name, your name, your name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Hanya dengan namanya kita bersama-sama katakan, your name, your name above. Biar setiap lidah mengaku, setiap bernafas sore siang hari, maka sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau katakan dengan sungguh haleluya. How great is our God. Mari bersama-sama di atas. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Don't we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Terima kasih Tuhan. And don't we see how great is our God. Mari gereja milik Tuhan Tiberias bersama-sama katakan di hadapan Tuhan Yesus, how great is our God. Oh, sing with me, is our God. It's all we see. Amin, amin. Oh, ku percaya. Bersama-sama lebih keras lagi kan? Buat Tuhan Yesus sama-sama. How great is our God. Oh, angkat tanganmu sama-sama. Tuhan mau mengubah hidupmu pagi hari ini bersama-sama. How great is our God. Oh, how great
bagi dia saudara. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Tak ada perbuatan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Hanya salib-Mu Tuhan Yesus kami ingat. Karena Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau datang ke dunia ini menyelamatkan kami yang berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab hati ini, hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus saudara. Puji Tuhan, kita pada pagi hari ini kita sama-sama boleh bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita boleh menggandungkan Tuhan Yesus di hari Jumat Agung. Dan terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Karya keselamatan untuk kita diampuni, kita disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kasihnya begitu besar untuk kita. Dan itu Yesus telah rela menderita bagi kita. Penderitaannya luar biasa. Yesus telah rela menderita bagi kita. Karena apa? Tuhan Yesus memberikan pengampunan. Pengampunan adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Tanpa kita harus melakukan usaha apapun. Karena itu gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya kasih yang menjadi satu-satunya alasan Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Sebab kita adalah ciptaan yang dibentuk oleh tangannya sendiri. Dan di dalam diri kita ada bagian diri Tuhan, yaitu nafasnya. Tuhan Yesus mencontohkan tentang ketaatan, kesetiaan dalam memikul salib. Memikul salib adalah syarat bagi setiap kita yang mengikuti Yesus. Sebab salib adalah tanda ketaatan Yesus kepada Bapa, yaitu mau menderita karena taat kepada Bapa. Dan kemudian Tuhan Yesus memberitahu bahwa Allah mencintai kita. Bukti dari cintanya Allah bagi kita adalah dengan taatnya Yesus rela menderita serta menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa-dosa kita agar kita mendapat pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala yang tulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Memperingati Hari Jumat Agung. Roma yang pertama pembukaan, mari kita semua memperingati Hari Jumat Agung. Mari kita memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar, yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Roma yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat yang ke-45 sampai 51. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada pukul 12 siang sampai 15 siang. Dengan bukti-bukti kuasanya, yaitu yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga, yang menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat yang ke-43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas matahari dibuatnya gerhana kurang lebih 3 jam, dan berkuasa atas bumi. Terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 ayat yang ke-38 sampai ke-40. Roma yang ketiga, Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43. Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberi mahkota di sorga. Mari kita semua suci pikiran. Pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam, agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu dan tidak memfitnah. Agar ucapan kita diampuni, mari kita semua suci di dalam perkataan kita.
Jaga ucapan kita, jangan sampai berdusta. Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar, agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Mari kita bertobat setiap hari, setia sampai mati, dan bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20:14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara, kita siapkan hati kita diberkati melalui kemah firman Tuhan di pagi yang indah ini. Sama-sama kembali tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Sebab di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami terus bisa ingat kami ada sampai saat ini. Itu semua karena pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna. Itu semua karena Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami, dan Tuhan yang terlebih dahulu memilih setiap kami. Ajar kami Tuhan agar terus mengingat tujuan hidup kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Dan biarlah segala pujian penyembahan kami ya Bapa dapat menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Roh Kudus, kami diberkati lebih lagi melalui kemah firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang menyampaikan kemah firman tempat ini. Bapak Pendeta Teddy Lusli, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biar Tuhan Yesus yang berikan hikmat, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, kemenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami siapkan hati kami untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah, dan kami kembali mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka terimalah sembah kami, ini hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan kami mau terus nyatakan
dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Kami mau terus percaya Bapa. Sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita dengan firman. Sebab ada kemuliaan, ada kemenangan di balik salib Tuhan yang begitu sempurna. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku hanya Kristus. Lebih dahsyat lagi Tiberias, bersama-sama kita mengatakan dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapan. Sekali lagi dengan segenap hati. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, kekuatanku, pengharapanku hanya Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu. Hari ini kami ada di tempat ini untuk kami memperingati kasih karya-Mu, pengorbanan kematian-Mu Tuhan Yesus. Dan biar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, Kau membawa kami semakin mengenal-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Bersyukur, meresponi dengan sungguh-sungguh, tidak menjadikan percuma karya keselamatan-Mu yang begitu besar Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku
dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Roh Kudus bawa kami untuk kami semakin mengenal dan mengalami kasih Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, tuntun setiap kata kalimatnya, sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai di ibadah Jumat Agung ini tersampaikan pada setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan Yesus menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membangun, membentuk, membaharui, dan membasuh kami, dan menjadikan kami seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu Tuhan, yaitu hidup yang berbuah bagi kemuliaan Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya darah-Mu Tuhan Yesus tercurah, mengampuni kami, menyucikan, membenarkan kami, sehingga dengan iman kami, dengan ucapan syukur kami bisa berkata, kami adalah orang benar yang dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan kami sangat dikasihi Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 23. Ya Bapa, ampunilah mereka. Amin. Tadinya saya mau menyampaikan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika saya berdoa dan berdoa lagi, apa yang Tuhan Yesus taruh di hati saya untuk fokus kepada satu kalimat ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kita buka Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan di sana. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Amin. Sementara mereka melakukan apa yang jahat kepada Tuhan Yesus, sementara mereka mengolok-olok, sementara mereka melakukan apa yang kesakitan yang buat Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus di atas kayu salib berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Di atas kayu salib, perkataan pertama yang Tuhan Yesus teriak, dia tidak pernah teriak, "Aku sakit, aku menderita." Enggak. Perkataan pertama adalah buat saudara dan saya, yaitu apa? Menyatakan, melepaskan, mencurahkan darahnya, pengampunannya bagi kita. Karena tanpa pengampunan Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak mungkin bisa diselamatkan. Enggak ada cara lain kita bisa diselamatkan kecuali Allah mengampuni kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, mati buat saudara dan saya, bangkit buat kita.
dan mati dengan mencurahkan darah agar darah itu menjadi darah pengampunan, darah perjanjian bagi kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 28. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Bagi banyak orang sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai semuanya genap, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Darah Tuhan Yesus tercurah, darah pengampunan bagi kita. Dan hari ini kita akan mau fokus bahwa karya kematian Tuhan Yesus adalah untuk pengampunan buat saudara dan saya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan Tuhan taruh di hati saya bahwa tanpa pengampunan Tuhan Yesus tidak ada jalan buat saudara dan saya diselamatkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Jalan menghubungkan dua tempat, jalan menghubungkan dua titik. Tanpa jalan tidak ada hubungan, betul? Itu sebabnya Tuhan Yesus adalah jalan. Dia membawa hubungan kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Yang tadinya mengalami perseteruan karena dosa dan kesalahan kita. Yang tadinya terputus, terpisah, Tuhan Yesus menjadi jalan. Dia Allah sendiri yang menjadi manusia dan menjadi jalan buat saudara dan saya. Jalan bicara akses. Amin. Saudara, tanpa akses saudara dan saya nggak akan sampai ke tempat itu. Tapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, akulah jalan. Saudara, mari kita berpikir secara logika sederhana. Kalau saudara berjalan, jalan itu diapain sama kita? Diinjak, betul? Dilintasi, sama truk, sama mobil, dilindas, betul? Amin. Ini yang Tuhan Yesus alami ketika dia katakan, akulah jalan. Untuk menjadi jalan itu, dia diinjak-injak, dia ditindas, dia dihina, dia dicambuk, dia dipermalukan, dia dibanting. Buat saudara dan saya memiliki hubungan dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Jalan itu apa saudara? Ketika dia dilindasi oleh truk-truk berat, oleh truk kontainer misalkan. Artinya menanggung beban, betul? Kalau jalan itu nggak kuat, aspal nggak kuat, ini jalan bicara secara sampel biasa saudara. Kalau jalan itu nggak kuat, dilintasi oleh truk-truk berat, kendaraan berat, nggak lama jalan itu akan rusak, betul? Tapi tahu bahwa jalan itu kuat adalah ketika dilindasi oleh beban yang sangat berat, jalan itu nggak rusak. Dan Yesus adalah jalan yang nggak akan pernah bisa rusak, katakan amin. Itu sebabnya apapun bebanmu, percaya Tuhan yang tanggung, Tuhan yang pikul, dan Tuhan yang jadi jalan buat saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat pengampunan Tuhan Yesus. Pengampunan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah pengampunan Tuhan Yesus menyelamatkan. Pengampunan Tuhan Yesus menyelamatkan. Itu sebabnya di atas kayu salib yang menjadi prioritas pertama dan utama ketika dia mencurahkan darahnya adalah dia menyatakan pengampunannya. Sebagaimana sebelum dia masuk ke Taman Getsemani ketika dia perjamuan kudus. Dia tahu dia akan menderita dan dia katakan, Yesus Tuhan kita katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk sebagai darah pengampunan bagi banyak orang. Ditumpahkan bukan diberikan. Artinya apa? Tersedia, free, cuma-cuma. Sesuatu yang tumpah itu tersedia. Sesuatu yang tumpah itu gratis, tercurah. Amin. Bahkan saking untuk menunjukkan betapa itu murah buat saudara dan saya. Makanya ada harga curahan, betul? Harga yang paling murah itu ukurannya curahan. Tapi darah Tuhan Yesus bukan darah yang murah tetapi darah yang sangat mahal. Dia jadikan murah cuma-cuma karena saudara dan saya nggak akan bisa dengan cara kita mendapatkannya, memperolehnya, menukarnya, membelinya kecuali diberikan dengan cuma-cuma. Amin. Darah Yesus adalah darah pengampunan. Pengampunan Tuhan Yesus menyelamatkan. Kita buka Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-77. Lukas pasal 1 ayat 77. Kita baca bersama-sama. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di situ kematian berkuasa.
Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di situ hubungan yang terputus dengan Allah, keberpisahan dengan Allah sebagai sumber hidup, di situ terjadi keterputusan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang, karena manusia dengan cara apapun, siapapun, tidak ada yang akan sanggup untuk bisa membawa kembali hubungan itu dengan Bapa di sorga. Karena awalnya modalnya manusia yang jatuh dalam dosa sudah rusak, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia nggak bisa lagi menjangkau kepada standarnya Allah, kekudusannya Allah, kesempurnaannya Allah, kecuali Allah sendiri yang menyediakan jalan buat saudara dan saya. Dan Allah menyediakan jalan dengan pengorbanan. Bapa mengaruniakan anaknya. Jadi kalau hari ini kau bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, percayalah kasih Bapa juga tinggal tetap di dalam hidupmu. Katakan amin. Amin. Jadi pengampunan Tuhan Yesus menyelamatkan karena tidak ada keselamatan kalau tidak berdasar kepada pengampunan. Amin. Dan kata keselamatan, nama Yesus sendiri artinya Yehosua, artinya Tuhan adalah keselamatan. Atau dalam kalau bentuk kata kerjanya, Tuhan menyelamatkan. Jadi ketika kita berseru kepada nama Yesus, bahkan sebelum saudara doa panjang-panjang, engkau berseru, Yesus, engkau punya iman bahwa Tuhan menyelamatkanmu. Tuhan adalah keselamatanmu, katakan amin. Dan keselamatan itu terjadi karena ada penumpahan darah. Keselamatan itu terjadi karena ada pengampunan oleh darah. Karena darah bicara nyawa. Amin. Dan kata menyelamatkan di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata so. Dalam arti luas, arti kamus, leksikon, teologi. Arti kata soso ini adalah untuk to save, untuk menyelamatkan, to preserve, untuk menjaga dari apa? Dari bahaya, dari kehancuran. Untuk menyelamatkan dari apa? From eternal death, dari kematian kekal. Untuk menyelamatkan dari apa? Dari harm, dari bahaya, dari apa yang jahat, to preserve, to rescue, save from death, menyelamatkan dari kematian, bring out safely, kata menyelamatkan ini artinya membawa, menarik keluar dengan aman, dengan selamat. Save free from disease, menyelamatkan, memerdekakan dari segala penyakit. Kata soso ini juga berarti heal, cure, menyembuhkan, memulihkan, restore to health, kesehatan yang dipulihkan. Menyelamatkan dari dosa, membawa kepada keselamatan. Ini arti luasnya. Tergantung nanti penggunaan di dalam teks konteksnya apa. Tapi arti kata menyelamatkan di sini luas buat saudara dan saya. Amin. Yang artinya adalah menyelamatkan kita dari dosa, bring out safely kepada keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya kalau saudara dan saya merenungkan tujuan Tuhan Yesus menjadi manusia, menderita, berkorban di atas kayu salib. Dan ketika dia pikul salib, ketika dia digantung di atas kayu salib. Dan ketika rencana Bapa sedang dipenuhinya, apa yang menjadi kehendak Bapa, hatinya Bapa, dia nyatakan keluar dari mulut perkataannya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi hati Bapa di sorga buat saudara dan saya adalah pengampunan. Itu sebabnya apapun keadaanmu, apapun dosa pelanggaran kita, datang kepada Bapa di sorga. Datang kepada Allah, minta ampun, bertobat. Dan saya percaya kasih Tuhan yang memampukanmu untuk hidup dalam pertobatan. Tidak lagi mengulangi, tidak lagi berjalan terus di dalam dosamu. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang memuaskan hatimu. Bukan lagi dosa, tapi damai sejahtera Tuhan. Kasih kebaikan Tuhan yang sekarang memenuhimu, memuaskan hasrat hatimu. Amin. Bukan lagi keinginan dagingmu, tetapi keinginan rohmu, yang adalah roh Tuhan sendiri, yang Tuhan taruh di dalam saudara dan saya. Jadi pengampunan yang dari Tuhan yang pertama adalah menyelamatkan. Yang kedua, pengampunan Tuhan Yesus itu menebus. Kita buka Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Dan Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Nanti saya bisa minta tolong dibantu Kolose 1, 13, 14 terjemahan New King James Version. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan. Jadi lingkupnya dikasih tahu. Hanya di dalam Yesus. Enggak bisa di luar Yesus. Amin. Metodenya, caranya dikasih tahu. Sarananya dikasih tahu. Hanya oleh darahnya. Dan bukan dengan yang lain. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan Kolose 1 ayat 13-14 kita baca bersama-sama. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi pengampunan Tuhan Yesus itu menebus kita. Apa artinya menebus? Kita lihat dulu dalam Kolose pasal 1 tadi ayat 13-14. Apa yang terjadi dengan penebusannya? Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih, kerajaan terang. Ada dalam persekutuan terang dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan sia-siakan. Jangan jadikan percuma setiap waktu hidupmu yang Tuhan karuniakan, yang tidak akan kembali lagi waktu berlalu. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Alami hidup dalam persekutuan yang indah dengan Bapa di sorga dan anaknya dan di dalam kasih-Nya. Amin. Saya minta terjemahan bahasa Inggrisnya di sana. Kapan itu terjadi? Ia melepaskan kita. Terjemahan bahasa Indonesia melepaskan. Tapi ketika saya baca dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Yunani, tindakan yang sudah terjadi sebagai whole action. Amin. Sebagai tindakan penuh yang telah selesai. Bukan sebagian, nanti diulang lagi sebagian, nanti terjadi lagi sebagian, atau parsial, atau to be continue, tetapi tindakan utuh yang telah selesai Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Dia telah melepaskan kita dari kegelapan. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dalam He has delivered us, sesuatu yang sudah terjadi, and conveyed us. Kalau saudara kerja di pabrik, saudara tahu ada konveyor. Dari satu proses mesin produksi ke proses yang lain, dari produksi ke assembly, terus ke gudang, dipindahkan pakai konveyor. Berpindah tempat. Amin. Dan konveyor itu biasanya satu arah, bukan yang bolak-balik begini. Bisa didesain bolak-balik, tetapi biasanya satu arah. Kalau bolak-balik kacau. Tapi biasanya satu arah. Amin. Conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Amin. In whom we have redemption. Jadi kita telah dilepaskannya, sudah terjadi. Kita telah dipindahkannya, sudah terjadi. Loh Pak, kan saya masih di bumi, belum di sorga. Betul. Tapi secara status, saudara dan saya adalah anak kerajaan sorga. Katakan amin. Secara status, saudara dan saya adalah anak Bapa di sorga. Secara status saudara dan saya sudah dilepaskan dari kegelapan dan kita sekarang mempunyai posisi yang baru. Yaitu apa? Melekat kepada Bapa di sorga. Dahulu kita melekat kepada dosa dan kita nggak bisa keluar dari lekat lengketnya dosa. Tetapi oleh darah Tuhan Yesus, lengketnya dosa itu dipatahkan, dihancurkan, dilepaskan. Dan saudara dan saya dibawa kepada posisi yang baru, status yang baru, yaitu apa? Melekat kepada Allah. Melekat dalam persekutuan dengan Allah. Menjadi anak Allah. Amin. Itu sebabnya jangan jadikan ini percuma. Hidup dalam kesungguhan, sadari identitasmu, sadari statusmu yang baru. Hidup melekat dengan Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang. Melakukan perbuatan yang terang. Hidup dalam terang, connect terus dengan terang kebenaran firman Tuhan sebagai sumber. Amin. Saudara, dan arti kata melepaskan di sana, ia telah melepaskan kita, di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata puomai, yang artinya to save, to rescue, to deliver. Kita telah diselamatkan, ditarik keluar. Amin. Dan kata ditebus artinya apolutrosis, yang artinya set free from sin. Dimerdekakan dari belenggu. Ini gambaran, kalau mungkin sekarang kita di zaman modern ini sulit membayangkan. Tapi kalau kita kembali kepada secara budaya, historis konteks budaya pada saat itu, konteks sosial pada saat itu, terjadi perbudakan dan budak itu diperjualbelikan di pasar. Dalam keadaan yang dibelenggu, tidak berdaya.
Kalau dia berpindah dapat tuan yang jahat, menderitalah hidupnya. Amin. Saudara dan saya seperti budak dosa dahulu yang terbelenggu, tidak berdaya, tidak berkuasa. Kita tidak memiliki inisiatif atas hidup kita. Kita tidak memiliki kendali atas hidup kita. Tapi oleh darah Tuhan Yesus, belenggu itu dipatahkan. Tebusan itu dibayarkan. Dengar baik, manusia berdosa bukan kepada setan, tetapi kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya tebusan itu dibayarkan, dilunaskan kepada Bapa di sorga. Itu sebabnya di atas kayu salib, Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di sorga. Dari kalimat awalnya, ya Bapa ampunilah mereka. Kalimat terakhirnya, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya Yesus di atas kayu salib berseru kepada Bapa di sorga. Dan ketika dia katakan sudah selesai, artinya apa? Yang menjadi tebusan, harga penebusan. Harga, kalau di dalam perjanjian lama saudara akan lihat ada korban penebus salah, ada korban pengampunan, ada korban pendamaian di sana. Dan itu semua disampaikan kepada Allah. Dibakar, darah domba jantan, lembu jantan, dicipratkan. Semua dagingnya, semua dibakar habis. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus menanggung dosa, darahnya tercurah, dibayarkan, diserahkan kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena manusia berdosa kepada Bapa. Dan keadilan Allah harus dipenuhi. Allah adalah Allah yang adil. Allah nggak bisa membatalkan firman-Nya. Ketika Allah berkata bahwa ketika manusia berdosa ada hukuman dosa. Iblis hanya pendakwa, pengambil keuntungan dari dosa manusia, menjerat untuk manusia jatuh supaya mengalami hubungan keberpisahan dengan Allah. Tapi Allah menyediakan jalan. Oleh darah Tuhan Yesus, darah anaknya, kita dilepaskan dari dosa, dari belenggu. Dan keadilan Allah terpuaskan. Keadilan Allah terpenuhi. Hukuman dosa Tuhan Yesus tanggung, serahkan, selesaikan kepada Bapa di sorga. Sehingga kasih Allah mengalir dalam hidup saudara dan saya. Hubungan dengan Bapa diperdamaikan. Karena Bapa di sorga sangat mengasihimu. Dia tidak memburumu untuk menanggungkan hukuman itu kepadamu. Tapi dia menyerahkan anaknya untuk menanggung hukuman itu. Supaya kasihnya yang melimpah dinyatakan buat saudara dan saya. Pengampunan Tuhan Yesus menebus kita, set free from sin. Memerdekakan kita dari dosa. Dosa itu serius, dosa itu costly, dosa itu sangat mahal. Amin. Itu sebabnya jangan main-main dengan dosa. Orang nggak tiba-tiba, bisa aja terjadi, tapi orang nggak tiba-tiba buat dosa yang besar. Dimulai dari dosa goda, dosa yang kecil. Dimulai dari apa? Pornografi. Lihat gambar-gambar, lalu menjurus video dan sebagainya, akhirnya tindakan dan sebagainya. Selalu dimulai dari kelihatannya kecil, tapi langsung terus. Belenggu itu semakin tebal, semakin tebal. Tapi kalau darah Tuhan Yesus sudah memerdekakanmu, saya percaya saudara dan saya nggak mau lagi dibelenggu, katakan amin. Amin. Kalau darah Yesus sudah memerdekakanmu, hidup dalam kelepasan yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Tuhan Yesus. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk menggenapi setiap rencana Allah terjadi di dalam hidup kita. Dan semua kegenapan itu adalah dari Tuhan sendiri, karya Tuhan sendiri. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin. Penebusan artinya apa? Rilis, dilepaskan. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat di sana. Pengampunan Tuhan Yesus itu mendamaikan. Kita buka Kolose pasal yang ke-1, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang, katakan sama saya, sekarang. Amin. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk menipumu. Karena iblis akan menipu dahulu. Tapi firman Tuhan mau kasih tahu, sekarang.
sekarang. Katakan amin. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ini yang Tuhan Yesus mau ingatkan saya di peringatan Jumat Agung ini. Adakah setiap hari kita bersyukur buat keselamatan yang Tuhan berikan? Setiap hari. Kalau Tuhan karuniakan hari itu untuk hidup, artinya apa? Kita hidup dalam anugerah keselamatan dari Tuhan. Atau doa kita hanya disibukkan dengan permintaan, permohonan, petisi kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ini. Atau doa kita hanya disibukkan dengan keranjang permohonan kita. Apa yang menjadi permohonan kita, kita masukin keranjang. Lalu doa kita tumpahin semua isi keranjang seperti di depan kasir. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Adakah kita mengucap syukur setiap hari buat keselamatan yang Tuhan berikan? Karena kalau kita bisa mengucap syukur setiap hari buat keselamatan yang Tuhan berikan, saya percaya engkau gak akan khawatir akan hidupmu. Engkau gak akan bimbang akan rencana Tuhan, akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Karena keselamatan adalah anugerah terbesar, berkat terbesar yang Tuhan Yesus karuniakan buat saudara dan saya. Karena keselamatan itu menjadikan kita hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Amin. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita kembali terkonek, terhubung dengan sumber hidup kita. Apa arti kata diperdamaikan? Dalam bahasa Yunaninya, di sana dikatakan begini. Apokatalasso, artinya mendamaikan. Yang artinya adalah broken interpersonal relations reconcile. Yang tadinya hubungan antar pribadi yang rusak dipulihkan. Dan di-restore, dipulihkan kembali. Dan kalimat di bawahnya ini ketika saya cek kamus bahasa Yunaninya, from enmity to favor. Dari permusuhan kepada perkenanan, katakan amin. Sehingga apapun keadaanmu hari ini, kalau engkau percaya, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagimu. Kasih Bapa ada di dalammu. Percaya, engkau ada dalam perkenanan Allah. Datang kepada Tuhan. Karena kalau orang bermusuhan itu menjauh. Tapi kalau orang hubungannya dipulihkan, mendekat. Amin. Datang mendekat sama Tuhan. Dia adalah Allah yang berkenan kepada kita. Oleh karena darah Tuhan Yesus telah tercurah buat saudara dan saya. Pengampunan Tuhan Yesus apa? Menyelamatkan. Pengampunan Tuhan Yesus apa? Menebus kita. Pengampunan Tuhan Yesus mendamaikan. Dan yang terakhir, pengampunan Tuhan Yesus adalah bukti kasih, berkat, mujizat terbesar. Seringkali kita berdoa untuk menantikan mujizat Tuhan. Dan sementara mujizat Tuhan itu belum waktunya Tuhan. Dan kita nggak ngerti caranya Tuhan. Tapi dalam kelemahan ketidaksabaran kita, kurang mengertian kita, lalu kita curiga sama Tuhan. Oh seperti Tuhan gak sayang sama saya. Oh sepertinya ada hal yang saya gak berkenan sama Tuhan sehingga mujizat Tuhan belum terjadi. Padahal saudara dan saya telah menerima mujizat yang terbesar, yaitu pengampunan yang menyelamatkan. Katakan amin. Pengampunan yang membawa kita menerima perkenanan Allah. Katakan amin. Itu sebabnya saya menasihatkan saudara dan saya. Ketika kita perjamuan kudus yang benar, dengan cara yang benar, surut kebenaran firman Tuhan, memperingati Tuhan Yesus. Artinya apa? Menyadari, bersyukur buat relasi, hubungan yang Tuhan karuniakan, yang diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Bukan sebagai transaksi. Amin. Saya percaya perjamuan kudus berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan di sana dinyatakan, ada mujizat Tuhan. Tapi perjamuan kudus, tubuh darah Tuhan Yesus, Alkitab katakan darah perjanjian, darah pengampunan. Bukan untuk transaksi, naik jabatan, bukan untuk transaksi,
order melimpah, bukan untuk transaksi apapun, tapi untuk relasi. Karena kalau kita punya mindset yang keliru, kita pergunakan darah Tuhan Yesus untuk transaksi. Dan ternyata dalam rencana Tuhan yang lebih baik, apa yang kau inginkan dalam transaksi itu tidak terjadi. Kita akan kecewa sama Tuhan. Loh kok katanya darah Tuhan begini. Apakah saya nggak diperkenan Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau engkau menyadari bahwa darah Tuhan Yesus adalah untuk relasi, untuk persekutuan dengan Tuhan. Engkau menyadari perkenanan Allah ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Saya percaya Tuhan pasti mengaruniakan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan belum dan tidak mengaruniakan apa yang menurut kita, pikiran kita, ini yang baik buat saya. Saudara dan saya nggak akan kecewa. Saudara dan saya akan tetap percaya, akan tetap setia, akan tetap mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena percaya perkenanan Allah telah ada dan selalu ada dalam hidupmu. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita setiap hari bisa mengucap syukur buat pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Itu mengingatkan kita bahwa hidup kita sekarang adalah hidup dalam keselamatan. Dan tidak menyia-nyiakan hidup dalam keselamatan itu. Tapi hidup berbuah. Hidup semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Setiap tarikan nafasnya Tuhan adalah mengasihi saudara dan saya. Setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan dari mula manusia jatuh ke dalam dosa, yang menjadi prioritas Allah, rancangan Allah adalah apa? Mengampuni. Itu sebabnya apapun keadaanmu, apapun yang telah terjadi di belakang kita, datang kepada Allah dan percaya Dia Allah yang mengampunimu. Katakan amin. Dia Allah yang punya rindu, hubungan yang indah, yang erat. Dia Allah yang rindu berkenan kepadamu. Kalau kita mengucap syukur setiap hari buat pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, bukan hanya disibukkan dengan keranjang kebutuhan kita di dalam doa kita. Setiap hari kita bisa hidup berjaga-jaga, menang atas dosa. Karena tidak mau lagi ngikutin godaan dosa. Karena menyadari harga dosa itu adalah pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita percaya bahwa pengampunan itu telah menebus kita, melepaskan kita dari kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terang anaknya. Artinya hidup saudara dan saya sekarang adalah hidup persekutuan dengan Bapa dan anaknya. Dan ini gak bisa diupayakan, dibeli, ditebus dengan apapun, cara apapun. Kecuali hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang mengampuni kita, menyucikan kita, dan membawa kita dalam persekutuan. Itu sebabnya pengampunan adalah berkat mujizat terbesar. Kenapa? Karena untuk menyembuhkan penyakit. Kalau kita baca dalam kitab Injil, Tuhan Yesus gak perlu sampai mencurahkan darahnya. Dia cukup berkata, sembuh. Dia cukup menjamah. Amin. Orang menjadi sembuh. Bahkan Tuhan gak ngapa-ngapain pun, kesembuhan itu mengalir. Orang menjamah jubahnya. Orang memperkatakan imannya, asal ku jamah saja. Tuhan kau gak perlu datang, sepatah kata sembuh. Tuhan belum ngomong loh kepada prajurit perwira di Kapernaum, prajuritnya yang sakit. Perkataan dia mengatakan itu dan dia jadi sembuh. Amin. Untuk meredakan angin ribut, untuk meredakan badai, persoalan yang berat, bahkan yang antara hidup dan mati. Tuhan gak sampai perlu mencurahkan darahnya. Cukup dengan perkataannya dia katakan, tenanglah, diamlah. Badai itu tenang. Amin. Untuk mengusir iblis setan, Tuhan gak harus mencurahkan darahnya dan gak sampai mencurahkan darahnya. Cukup dengan perkataannya, keluar. Iblis setan tunduk kepada Tuhan Yesus dan kuasa firman-Nya. Bahkan untuk membangkitkan orang mati, Tuhan gak sampai harus mencurahkan darahnya. Dia katakan kepada Lazarus, bangkitlah, berjalanlah. Lazarus bangkit, berjalan. Kepada anak dari janda di Nain, bangkit. Kepada putri Yairus, bangkit dengan perkataannya. Tapi untuk mengampuni dosa dan pelanggaran saudara dan saya, tidak cukup dengan perkataannya. Tapi dengan semua pengorbanan, penderitaan, penebusannya. Itu sebabnya,
Kalau apa yang dia berikan buat saudara dan saya dengan pengorbanannya, penderitaannya, penebusannya, yaitu pengampunan, itu adalah berkat mujizat terbesar. Maka percaya, berkat mujizat yang kau butuhkan di dalam Tuhan, seturut waktu Tuhan, seturut kehendak Tuhan, seturut cara Tuhan, seturut kasih-Nya, juga pasti tersedia buat saudara dan saya. Katakan amin. Justru seringkali yang terbalik adalah kita berdoa mengejar kesembuhan. Tapi kita nggak menyadari bahwa kita telah diampuni. Yang Tuhan mau, engkau menyadari lebih dulu, engkau diampuni. Maka sakitmu pun pasti akan disembuhkan. Karena engkau ngalami perkenanan Allah, hidup yang diperdamaikan dengan Allah, ngalami damai sejahteranya Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan, belum sembuh. Engkau nggak akan kecewa sama Tuhan. Engkau tetap percaya bahwa Bapa mengasihimu. Sekalipun Tuhan izinkan, dengar baik, sekalipun Tuhan izinkan engkau ada di titik terendah dalam hidupmu dan engkau bisa bertahan, itu pun mujizat Tuhan. Itu pun pertolongan Tuhan, itu pun kekuatan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak akan mungkin bisa bertahan. Katakan amin. Amin. Jadi belum kita melihat bagaimana kita diangkat naik, bagaimana kita mengalami terobosan, breakthrough dan sebagainya. Kalau hari ini kau masih bisa bertahan dalam keadaanmu, itu pun karena Tuhan menopangmu. Dan ada cara waktu Tuhan untuk mengangkatmu, katakan amin. Amin. Dan pengampunan yang dari Tuhan, berkat mujizat yang terbesar. Saya menyadari bagaimana hidup saya dipulihkan, dibangun, dibaharui, disembuhkan oleh Tuhan. Ketika saya menyadari bahwa dosa saya diampuni. Amin. Ada waktu dalam perjalanan hidup saya mengalami kerusakan di sistem syaraf saya. Yang saya nggak tahu kenapa terjadi, bukan seperti tumor, bukan seperti kanker, sesuatu yang perlu tindakan operasi, enggak. Tapi membuat kognitif, afektif, dan psikomotorik saya tidak berfungsi secara normal. Padahal hanya oleh berkat Tuhan, saya waktu itu lulus S2 dengan cum laude, menjadi lulusan terbaik di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tapi selesai itu, beberapa bulan kemudian otak saya ngeheng, nggak bisa ngapa-ngapain. Baca buku anak TK nggak bisa. Bahkan untuk makan disuapin, untuk sendok sampai ke mulut tuh gemeteran gini. Jalan dituntun, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan nggak bisa tidur berbulan-bulan lamanya. Benar-benar udah lemah, lowbat. Dibawa dari satu gereja ke gereja, dibawa dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan, dibawa dari satu dokter ke dokter. Keluarga melakukan yang terbaik. Tapi satu hari saya dibawa ke gereja Tiberias. Dan saya menerima kebenaran firman Tuhan Yesus yang memerdekakan. Bahwa oleh darah Tuhan Yesus, semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika hal itu terjadi, apa yang terjadi di pikiran saya? Iblis mendakwa saya. Dan saya ikut-ikutan mendakwa diri saya sendiri. Saya nggak layak di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa yang Tuhan nggak berkenan, nggak bisa ngampuni sehingga saya ada dalam keadaan ini. Saya punya mindset yang keliru tentang Tuhan. Tapi darah pengampunan Tuhan Yesus, yang saya bersyukur, sebelum memulihkan penyakit saya, memulihkan hati saya, memulihkan mindset saya, untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan benar. Ketika saya hanya percaya, berserah, berseru, dan percaya, mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih, bahwa oleh darah-Mu, saya diampuni. Saya menerima pengampunan yang dari Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi dalam beberapa bulan kemudian, sakit saya pun disembuhkan. Dan hidup saya dipulihkan. Dan dibangun Tuhan Yesus. Gak pernah ada rencana untuk jadi seorang pengkhotbah, pendeta, pemberita firman Tuhan. Gak pernah ada rencana. Kalau saudara lihat background studi saya, pada saat itu gak ada rencana. Tapi Tuhan yang punya rencana yang indah dalam hidup saya. Mengalami, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan sejak hari itu bukan menunggu hal-hal yang besar. Tapi lewat hal-hal yang kecil dalam hidup saya. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu hidup.
Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu nyata. Amin. Dan saya bersyukur, yang saya minta, yang saya doa setiap hari, Tuhan bawa anak-anak saya mengenal, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Dan dengan cara Tuhan bawa mereka mengenal Tuhan. Anak saya yang besar kemarin mengalami sendiri bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata. Dia sedang dalam final year project. Dia kuliah di product design dan hari Senin harus mengumpulkan 3D printing dari model desain produk yang dia bikin, saudara. Harus di print 3D. Dan hari ini semua libur karena Jumat Agung. Sabtu libur, Minggu libur. Dan sementara filenya dia itu untuk dikirimkan ke tempat printing itu baru selesai semalam. Jadi di depan mata udah gimana bisa ngumpulin hari Senin gitu. Walaupun mungkin ada yang Sabtu buka tetapi nggak ada kepastian kapan selesainya. Sementara Minggu libur. Kami berdoa, sepakat keluarga semalam berdoa, berseru Tuhan yang menolong, Tuhan mendatangkan semua kebaikan. Dan apa yang terjadi? Selesai kami berdoa. Beberapa menit kemudian, itu staf dari perusahaan printingnya, itu bisa WhatsApp anak saya. Mana ada file yang mau dikasih enggak? Ada file yang mau dikerjakan enggak? Dia mau kerjakan bahkan di saat libur ini. Amin. Langsung anak saya telepon, dia di luar kota, telepon. Pak, Ma, pertolongan Tuhan itu nyata. Bisa-bisanya, udah tengah malam, udah jam 11 lewat malam. Yang semestinya kan, ngapain repot gitu kan, kalau sebagai seorang yang bekerja di perusahaan itu, ngapain repot, ngapain ngurusin. Tetapi Tuhan bisa gerakan, Tuhan buka jalan, sehingga malam-malam dia katakan, mari filenya kasih saya kerjakan. Amin. Dan membuat saya bersyukur juga ketika anak saya yang pertama telepon, anak saya yang bungsu putri saya katakan, Pak, Tuhan itu ada ya, Tuhan itu nyata. Amin. Kalimat itu juga yang membuat saya begitu bersyukur bahwa Tuhan membawa anak-anak kami untuk mengenal, mengalami kasih kebaikan Tuhan. Dan buat saya itu berkat yang begitu sangat besar. Amin. Jadi apapun yang menjadi doamu hari ini percaya bahwa oleh darah Tuhan Yesus, pengampunannya tersedia buat saudara dan saya. Pada hari, dengar baik, pada hari di mana engkau percaya, engkau bersyukur. Amin. Engkau yakin dengan imanmu menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saya percaya sakitmu disembuhkan, hidupmu dipulihkan. Tuhan beri jalan keluar buat masalahmu. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena engkau telah menerima lebih dulu mujizat yang terbesar dalam hidupmu. Katakan amin. Engkau menyadari bahwa sekarang engkau memiliki perkenanan Bapa di sorga yang utuh, yang komplit. Bukan yang sebagian. Allah tidak memberikannya berulang-ulang. Lihat dulu, pakai syarat dulu. Enggak. Ketika Allah melakukannya dengan mengaruniakan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus sudah katakan sudah selesai. Allah telah melakukannya, menyediakannya utuh buat saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga kalau kita menyadari kita telah menerima perkenanan Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, berkat kita memuji Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam tekanan, di dalam pergumulan, kita pun bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena perkenanan Allah itu tetap ada di dalam kita. Katakan amin. Dan kalau Tuhan izinkan kita melewati segala kesusahan, penderitaan, bersyukurlah. Karena Tuhan yang menopangmu, sehingga engkau bisa bertahan dan melewatinya. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, pengampunan Tuhan Yesus menyelamatkan. Yang kedua, pengampunan Tuhan Yesus menebus, melepaskan dari belenggu, dan menjadikan kita anaknya. Pengampunan Tuhan Yesus mendamaikan dari permusuhan dengan Allah menjadi perkenanan dengan Allah. Dan sekarang kita telah ada dan memiliki perkenanan Bapa di sorga. Hati Bapa di sorga bersuka.
hati Bapa di sorga berkenan. Dan yang terakhir, pengampunan Tuhan Yesus adalah bukti kasih. Bahwa dia sangat mengasihimu. Dia pikul salib. Dan ketika dalam keadaan sakit yang luar biasa. Dalam penderitaan yang begitu berat. Diinjak-injak, menanggung beban. Perkataan yang pertama yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus yang penuh kasih. Ya Bapa, ampunilah mereka. Supaya hari ini dengan imanmu, kamu yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagimu, kamu juga percaya bahwa kamu sudah diampuni. Dan kamu yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagimu, kamu juga percaya hasil dari kebangkitannya adalah kita dibenarkan menjadi orang benar. Untuk hidup dalam kekuatan Allah sebagai orang benar. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari menit-menit ini, saudara silakan berdoa. Mengucap syukur buat keselamatan dan pengampunan yang Tuhan berikan. Buat hubungan dengan Bapa di sorga yang diperdamaikan oleh darah Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat perkenanan Allah. Mari menit-menit ini silakan. Engkau gak akan perlu khawatir dengan keranjang kebutuhanmu, keranjang permohonan doamu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tapi yang Tuhan mau hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur buat berkat mujizat terbesar yang Dia telah berikan buat saudara dan saya. Makasih Tuhan Yesus. Silakan saudara terus berdoa. Salibnya teramat mulia, Untuk mengangkat hidup kami menjadi mulia di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh darah Yesus, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salib
Kau sucikan setiap kami Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi siang hari ini. Sama-sama kita akan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, di hadapan Tuhan Yesus. Kita sambut tubuh dan darah Kristus pada pagi siang hari ini. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi saudara dan saya, untuk pengampunan dosa. Berbahagialah, mengucap syukurlah, Bapak Ibu Saudara yang dikaruniai Tuhan Yesus, untuk janji firman Tuhan ini sampai kepadamu. Karena janji firman Tuhan ini bukan kita yang buat, tapi Tuhan yang buat dengan darahnya yang memeteraikan. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dengan satu kalimat yang mengingatkan, see you at the table. Amin. Satu hari nanti kita akan menerima kemuliaan yang begitu besar. Perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Amin. Kalau kita menyadari janji Tuhan ini setia sampai akhir. Karena Tuhan sendiri yang akan menopangmu sampai kesudahannya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit, berkorban, menderita, untuk menyelamatkan kami, untuk membangkitkan kami pada akhir zaman, untuk mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus rela berkorban hancur untuk memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami diselamatkan. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami disembuhkan, disempurnakan.
Sebab tubuh Tuhan Yesus memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami, keluarga kami sembuh, sehat, sempurna, dan terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kekuatan kasih setia Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah Tuhan Yesus mengampuni kami, menyucikan kami, membenarkan kami, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami, menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Kami, keluarga kami, diberkati Tuhan Yesus, dikaruniai Tuhan Yesus, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dan kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala kuasa kegelapan, dari segala belenggu dosa, dari segala iblis setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami hidup di dalam Tuhan Yesus, di dalam kekudusan, di dalam pertobatan, di dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama keluarga kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menolong, saling memberkati, saling membangun. Ada kasih mula-mula. Oleh darah bilur Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sudah disembuhkan. Sebab bilur Tuhan Yesus memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Segala kesesakan, pergumulan, penderitaan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus pikul, selesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, organ-organ tubuh kami sehat sempurna. Semua fungsi tubuh kami sehat sempurna. Otak kami sehat sempurna. Syaraf-syaraf kami sehat sempurna, hormon-hormon dan imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Siapapun yang autoimun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel tubuh kami sehat sempurna. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang-tulang kami sehat sempurna, sendi-sendi kami sehat sempurna, otot-otot kami sehat sempurna, kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes darah kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus kami disembuhkan, jiwa kami dipulihkan, disegarkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus terima kasih buat pertolonganmu Tuhan Yesus, buat Noah. Tuhan Yesus juga berkati Karin senantiasa. Tuhan Yesus yang berkati setiap anak-anakmu Tuhan. Ibu Marta, Ibu Mansya, dalam kasih karunia Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus yang beri kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang selalu limpahkan kasih karunia anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus sehingga panjang umur, sehat, kuat di mana melayani Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tuntun, jaga bersama keluarganya. Kami berdoa buat setiap anak-anakmu Tuhan Yesus yang berseru di dalam setiap kata kalimat doa ini. Kami bersyukur buat anugerahmu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Dan kami menyerahkan setiap seru kata kalimat doa ini ke dalam tanganmu Tuhan Yesus. Allah yang mengasihi kami, Allah yang merancangkan yang terbaik, Allah yang menyediakan yang terbaik bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, Tuhan Yesus memelihara hidup kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan segala kebutuhan kami.
Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang menopang kami senantiasa di dalam kekuatan Tuhan Yesus. Dan kami percaya satu hari Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kami, membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga, hidup kekal bersama Tuhan Yesus sepanjang masa di dalam kerajaan sorga, dan makan dan minum perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh darah-Mu Tuhan Yesus yang menghidupi kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami, dan membawa kami hidup dalam persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa, mengucap syukur. Hanya oleh firman-Mu Tuhan Yesus, hanya oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan dengan iman yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Mujizat, kemuliaan, berkat Tuhan Yesus dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Anugerah, perkenan, damai sejahtera Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Kasih yang sempurna dari Bapa di sorga yang kekal sampai selama-lamanya memenuhimu dan menghidupimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Engkau sendiri akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona karena kasih kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Dan Allah Roh Kudus, Allah Maha Kudus yang menuntunmu, menjagamu, menghiburmu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di sorga, untuk membawa kita seperjamuan dengan Tuhan Yesus kekal di sorga sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Dengan demikianlah selesai ibadah Jumat Agung Gereja Tiberias Indonesia. Sampai berjumpa di ibadah Paskah Gereja Tiberias. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.